kesunyian hamba yang mengharap cinta. Terkenang petua indah, guru yang mulia, menuntun jiwa yang hampa, diri yang berlumur dosa. Berharap dapat kembali menikmati damainya hati, indahnya melepas kesah kepada Sang Ilahi. Amin, sampaikan salamku di dalam hakikat rindu, biar kini penyesalan sebagai pengingatku. Kesal kepada Sang Ilahi. Amin, sampaikan salamku di dalam hakikat rindu, biar kini penyesalan sebagai pengingatku. Dapat kembali menikmati damainya hati, indahnya melepas kesah kepada Sang Ilahi. Amin, sampaikan salamku di dalam hakikat rindu, biar kini penyesalan sebagai pengingatku, sebagai pengingatku, sebagai pengingatku. Stay tuned on Gaul FM, Best Visual Radio Station. Kajian subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Ada anak bertanya pada Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa pada episode ketiga dalam program acara Kajian Subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Gaul FM dan Pondok Pesantren Luhur Wahid Hashim Semarang, serta mendapatkan dukungan dari PT Kencana Mulia Nusantara, KMN Properti Semarang, dan PMB Humas Unwahas. Gaulista beserta para santri Pondok Pesantren Luhur Wahid Hashim Semarang yang telah hadir langsung di Radio Gaul FM pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Abah, guru kita bersama yang senantiasa kita hormati, Dr. Kiai Haji Muhammad Syaifuddin LCMA, yang juga sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Luhur Wahid Hashim Semarang. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam anak. Mungkin mic-nya boleh didekatkan Gih Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Abah bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Ya lumayan. Puasanya gimana Abah? Alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa dengan full. Alhamdulillah. Semoga selalu semangat ya Abah dalam memberikan kajian-kajian kepada para jamaah Abah di pagi hari ini. Nah, Abah dan para jamaah Abah, di Ramadan kali ini lagi ada tren yang cukup viral, cukup tren ya di sosial media, dan mungkin para jamaah Abah juga sudah familiar juga terhadap tren tersebut, yaitu mengenai umat Islam dan juga umat non-Islam yang berbagi takjil atau melakukan war takjil nih, istilahnya berburu takjil begitu ya, rebutan kalau bahasa kitanya gitu. Gimana berbondong-bondong untuk berburu takjil di waktu ngabuburit nih menjelang buka puasa. Nah, menariknya hal tersebut mendapatkan banyak respon positif dari warganet dan juga netizen yang menilai bahwa ternyata Ramadan kali ini tuh penuh dengan rasa toleransi yang kuat. Hal tersebutlah yang nantinya akan kita bahas bersama sejalan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu membangun toleransi beragama dalam bermasyarakat. Untuk itu para jamaah Abah, para santri yang ada di studio, yang ada di Jawa Tengah, serta yang telah mengikuti melalui live streaming Gaul FM dan juga Unwahas TV, dimohon untuk bisa menyaksikan dengan baik. Dan kami persilahkan untuk dapat bertanya di sesi tanya jawab, karena nanti akan ada satu pertanyaan terbaik, nanti bisa mendapatkan bingkisan THR langsung nih dari KMN Properti Semarang. Bersama saya Lala Naila, untuk itu langsung saja kita saksikan kajian subuh bersama Abah. Kajian subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Ada anak bertanya pada bapa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syari'ati siyam wa qira'atil qur'ani was sujudi wal i'tikafi wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiz ziham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para santri yang saya cintai, yang saya banggakan, Mbak host acara pagi hari ini, juga segenap kru Radio Gaul FM, para pendengar setia Radio Gaul dimanapun Anda berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan dan sempurna. Amin Allahumma amin. Berbicara tentang semaraknya bulan suci Ramadan ya, yang lagi rame, yaitu apa tadi?
Berburu takjil, Abah. Berburu takjil ya. Puasa itu sebetulnya itu suatu ibadah ya, atau suatu kegiatan yang sudah dikenal ribuan tahun yang lalu ya. Dengan kata lain, puasa itu sebetulnya bukan ibadah yang hanya milik umat Islam. Umat-umat lain, umat Kristen, umat Yahudi, umat Hindu, umat Buddha, bahkan mungkin orang-orang yang tidak beragama, itu mereka juga mempunyai kegiatan yang disebut dengan puasa. Artinya mereka juga bahkan bisa kita katakan ya bahwa mereka itu ya sudah lebih dulu puasa daripada kita. Bahkan para sahabat pun sebelum puasa diwajibkan, yaitu tahun kedua Hijriah, itu para sahabat itu sudah terbiasa berpuasa. Jadi para sahabat di dalam fase Makkah selama 13 tahun lebih, itu mereka itu juga sudah berpuasa. Orang-orang Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai nabi, itu mereka juga sudah melaksanakan puasa. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kita tidak bisa mengklaim bahwa ibadah puasa itu adalah milik kita. Kita tidak bisa mengklaim bahwa hanya kita yang berpuasa. Sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang, atas kaum, atas umat sebelum kamu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan berbuka puasa. Terkait dengan berbuka puasa. Ini perasaan bergembira ketika berbuka puasa. Kita melaksanakan makan dan minum waktu berbuka puasa dengan penuh keceriaan. Ya ini sebetulnya di samping itu adalah sebuah fitrah atau naluri kita, ya, naluri manusia yang normal. Bagaimana kita itu seharian menahan haus dan lapar, kemudian ketika masuk maghrib kemudian merasa gembira karena bisa makan dan minum. Ya. Jadi di samping berbuka puasa itu adalah sesuatu yang memang naluriah dan fitrah. Berbuka puasa itu adalah suatu sunnah. Nah, ini indahnya agama kita itu ya. Indahnya agama kita. Sunnah artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau kita melaksanakan itu akan mendapatkan pahala. Enaknya gitu. Jadi kita makan. Makan dan itu dalam keadaan bergembira. Kita minum dan itu dalam keadaan bergembira. Logikanya sebetulnya dengan kita bergembira itu mestinya itu sudah cukup bagi kita. Ditahan seharian penuh tidak berpuasa, kemudian kita bisa makan dan minum. Itu sebetulnya sudah sudah merupakan suatu anugerah ya bisa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi lebih kepada kita. Yaitu apa? Yaitu pahala. Jadi kita begitu azan maghrib kemudian buru-buru berbuka puasa, itu dapat pahala. Nah, kan enak itu. Biasanya si jenenge pahala ya. Si jenenge pahala biasanya kan sing abot-abot. Salat, wayahe ngantuk, digugah kemudian sholat subuh, abot. Wayahe pengen nyantai-nyantai, dikongkon Jumatan, abot.
Dan ketika kita melaksanakan Jumatan dapat pahala. Ketika kita melaksanakan sholat subuh dapat pahala. Akan tetapi ini sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita senang melakukannya, tapi kita mendapatkan pahala. Sebagaimana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah rasa gembira ketika dia sedang berbuka. Dan yang kedua adalah rasa gembira ketika kelak dia bertemu dengan Tuhannya dengan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen ketika kita berbuka puasa itu adalah momen kegembiraan. Momen kegembiraan. Nah, ini ada bonus lagi pahala bagi kita umat Islam. Apa itu? Yaitu pertama, ada dalam sebuah hadis, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Jadi momen berbuka itu penuh dengan pahala. Kita sendiri berbuka itu ya dapat pahala. Kita memberi buka kepada orang lain juga dapat pahala. Nah, bagaimana dengan non-muslim yang tidak berpuasa? Ya, itu harus kita jaga ya, kita tata hati kita ya. Kita tata hati kita. Kita tata hati kita maksudnya apa? Maksudnya kita jaga hati dan keimanan kita bahwa kita sama sekali tidak menyetujui ketidakpuasaan mereka. Baik wong muslim atau wong tidak misalnya ya. Kita tahu ada orang tidak berpuasa. Kemudian melu-melu buka karo awake dhewe. Kalau kita memberi buka kepada mereka karena sebagai bentuk apresiasi dia tidak berpuasa, nah itu yang enggak boleh. Itu tidak boleh. Akan tetapi kalau kita memberi buka kepada mereka, memberi takjil kepada mereka, bukan dalam konteks kita setuju dengan pendapatnya atau tingkah lakunya yang tidak berpuasa, kita juga mendapatkan pahala yang mana masuk dalam kategori yaitu idkhalus surur. Yaitu apa? Membuat orang bahagia. Jadi untuk yang terakhir ini yaitu memberi takjil kepada nonis, memberi takjil kepada orang yang tidak berpuasa, itu harus ada syarat sedikit. Syaratnya apa? Kita tidak dalam konteks menyetujui ketidakpuasaan orang tersebut. Apalagi toleransi misalnya ya. Itu sebenarnya bukan toleransi yang sebenarnya ya. Nah, terkait dengan toleransi itu begini ya. Masalah toleransi kita jangan sampai salah paham. Kita harus tahu makna dari toleransi. Yang disebut dengan toleransi itu adalah ada orang salah tapi tidak kita hukum. Itu namanya toleransi. Ada orang mestinya memberi kepada kita, tapi kita tidak menagihnya misalnya. Itu adalah toleransi. Sering orang mengatakan,
Di Jakarta ada Masjid Istiqlal, kemudian di sampingnya ada gereja katedral. Itu adalah wujud dari toleransi. Menurut saya bukan. Ya. Itu bukan toleransi. Itu adalah simbol kerukunan. Simbol kerukunan. Sebab kalau toleransi itu gambarannya adalah, misalnya di suatu daerah di Batang. Menurut peraturan, orang non-muslim yang jumlahnya itu baru misalnya 25-30, belum mempunyai hak untuk mendirikan gereja. Akan tetapi, ketika masyarakat itu memperbolehkan orang non-muslim yang jumlahnya belum memenuhi syarat, mereka boleh mendirikan gereja, maka itu disebut dengan toleransi. Tapi kalau jumlah mereka itu sudah 1.000 atau satu jumlah di mana menurut undang-undang itu sudah boleh mendirikan gereja, kok kemudian mereka mendirikan gereja, ya itu bukan toleransi. Itu memang hak mereka. Sebagaimana orang-orang Kristen di Jakarta membangun gereja katedral, itu bukan toleransi. Itu memang hak mereka, dia mendirikan tempat ibadah di sebuah tanah yang legal dan sah. Jadi toleransi itu maksudnya adalah ada orang salah, tapi kita tidak menghukum. Ada orang mestinya itu memberi kita sesuatu, tapi kita tidak menagihnya. Yaitu adalah toleransi. Atau yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan as-samh. As-samh. Dalam sebuah hadis disebutkan ya, rahimallahu imra'an idza ba'a samaha wa idza ibta'a samaha. Allah mengasihi, memberi rahmat kepada orang yang ketika dia menjual sesuatu dia toleran. Toleran itu artinya apa? Toleran itu artinya adalah memberi hak yang lebih. Sakjane si pembeli mengasih uang 20.000, itu hanya dapat beras misalnya 1,5 kilo atau 1/4 kilo. Kok digenepi sama si penjual itu menjadi 2 kilo. Nah itu namanya toleran. Seorang penjual mestinya dia itu menerima uang dari si pembeli, itu jumlahnya adalah 20.000. Tapi si pembeli itu tidak ada cukup uang, yaitu 20.000, adanya hanya 15.000. Kemudian si penjual bilang udah nggak apa-apa. Nah itu namanya toleran. Tapi terkadang kita menemukan itu ya, sebuah toko itu nek awake dhewe kurang 100 kurang 100 rupiah wis diungkrik ora gelem melayani. Tapi nek awake dhewe sakjane entuk susuk 2.100 ndekne ra duwe duit 100, boleh diikhlaskan. Alah, wis ngono iku. Ya, boleh disumbangkan kepada radio gaul. Ya adalah orang semacam itu ya. Maunya apa? Maunya kalau duitnya kurang, pembeli itu mau toleran. Sementara kalau pembeli itu kurang 100 ya, apa-apa gelem jaldelok ae. Itu penjaga toko itu. Awake dhewe kurang 100 rupiah. Mau enggak dia toleran? Enggak mau. Nah, untuk bangsa Indonesia itu ya, itu sebetulnya mereka itu adalah bangsa yang menjunjung tinggi ya,
menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama. Itu sudah menjadi horizah, sudah menjadi bawaan lahir dari masyarakat Indonesia. Bukan karena itu dipaksa-paksa atau tidak, ya. Bukan karena dipaksa-paksa atau tidak. Di samping mereka bisa rukun dengan tetangganya yang nonis, mereka bisa bekerja sama dengan tetangganya yang nonis. Ya. Di samping juga bahwa mereka itu bukan karena paham tentang toleransi, itu bukan. Wes piye ya wes grubyuk-grubyuk, grubyuk-grubyuk. Ya seperti kalian itu ya. Seperti anak-anak muda. Anak-anak muda yang biasanya sholat 20 rakaat tarawih, sesekali sholat 8 rakaat misalnya. Alasannya apa? Yes, kita anulah friend, kekancan. Alasannya apa? Wes pokoknya. Tapi kalau ulama yang biasanya 20 rakaat kemudian suatu ketika 8 rakaat, itu dia tuh punya dalil. Mereka itu punya dalil kalau ulama itu ya, kalau ulama. Tapi anak-anak muda itu akrabnya dengan golongan lain atau agama lain. Itu karena semangat untuk rukun, semangat untuk bergaul. Sama sekali bukan karena paham bahwa ini adalah perbedaan yang di situ ada celah. Ada celah untuk bisa menerima pendapat orang lain. Nah, oleh karena itu kerukunan yang kita praktekkan, yang dipraktekkan oleh mahasiswa, oleh remaja-remaja, toleransi yang dipraktekkan oleh pelajar, oleh mahasiswa, oleh pemuda-pemuda, itu harus ditingkatkan. Ditingkatkan dalam arti apa? Dielmoni. Kita harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya. Tidak hanya sekedar gerubyak-gerubuk melu kono melu kene. Ya. Sebabnya apa? Kalau kita tidak tahu ilmunya, itu ya juga gampang goyah. Kalau ada penyusup yang datang kepada kita, kemudian memecah belah kita, kita kena. Tapi ketika kita itu menghormati orang lain, menghormati golongan lain, itu atas dasar ilmu dan keyakinan yang kokoh, meskipun ada penyusup, tidak akan mempan. Baik, barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjut dengan pertanyaan. Monggo. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Abah atas penyampaian materi dan kajian yang sudah diberikan kepada para jamaah Abah dan kita di pagi hari ini. Tadi Abah menyinggung bahwasanya puasa tidak hanya milik umat muslim. Betul atau betul para jamaah Abah? Betul. Jadi kita perlu untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan tentunya terkait dengan fenomena berburu takjil gitu ya. Itu ternyata sangat menguntungkan kita karena barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka kepada mereka yang tidak berpuasa, insya Allah akan mendapatkan pahala. Baik para jamaah Abah dan juga gaulista yang sedang stay tune via streaming Gaul FM, saya mohon untuk tetap stay tune ya di kajian subuh bersama Abah karena setelah ini akan ada sesi tanya jawab dan mungkin bisa disiapkan nih untuk pertanyaannya karena bagi penanya terbaik akan mendapatkan bingkisan menarik. So, tetap di kajian subuh bersama Abah, santri bertanya, Abah menjawab. Tenang jiwa ini saat ku sebut namamu di dalam bait doaku
perjalanan hidup ini, melakukan yang terbaik, percaya takdirmu. Ku tak mampu untuk berhenti bersyukur padamu. Segala kasih dan nikmat-Mu, maha besar kuasa-Mu. Allah ya Rabbi, ampuni salah dan dosaku, ikhlas di dalam sujudku bersama Rahman Rahim. Melewati semua perjalanan hidup ini, melakukan yang terbaik, percaya takdirmu. Ku tak mampu untuk berhenti bersyukur padamu. Segala kasih dan nikmat-Mu, maha besar kuasa-Mu. Allah ya Rabbi, ampuni salah dan dosaku, ikhlas di dalam sujudku bersama Rahman Rahim-Mu. Tak mampu untuk Berhenti bersyukur padamu, segala kasih dan nikmat-Mu, maha besar kuasa-Mu. Allah ya Rabbi, ampuni salah dan dosaku, ikhlas di dalam sujudku bersama Rahman Rahim. Begini dosa, begitu dosa. Hai Gaulista, aku punya kabar baik buat kamu Toma, yang lagi menengok cari sik, hunian iki lho, impian ana di sing kawasan apik Semarang lho. dan juga sekitarnya loh. Menengok tuh, PT Kencana Mulia Nusantara hadir sebagai solusi terbaik untuk kebutuhan properti kamu. Tersedia lebih dari 2.000 listing properti yang tersebar di area Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan sekitarnya. Lho, pas tenan iki to mah. Pancen wis pengen duwe masing apik to. Regane murah, akeh pilihane ya to. Ya wes, Pah, ya wes. Nggak usah suwi-suwi, langsung dihubungi wae, Pah. Wah, sekarang nggak perlu khawatir. PT Kencana Mulia Nusantara memiliki properti berbagai pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. PT Kencana Mulia Nusantara adalah agen properti yang berdedikasi memberikan pilihan properti dalam berbagai bentuk, mulai dari rumah, tanah, hingga mini kafling. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan properti impian, kamu dapat menghubungi 0821 9341 1892.
Nusantara di 0821 9341 1892. Ayo jadikan PT Kencana Mulia Nusantara sebagai partner terpercaya dalam mewujudkan impian untuk memiliki hunian idaman. Ingat, properti berkualitas hanya ada di PT Kencana Mulia Nusantara. Kajian subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Ada anak bertanya pada bapak. Masih bersama dengan Lala Naila dan juga Abah di program acara Kajian Subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Masih pada semangat gak nih para jamaah Abah? Masih dong ya pastinya, karena kita sekarang ini ada di sesi tanya jawab dan terdapat 2 bingkisan menarik untuk 2 orang penanya terbaik. Maka dari itu langsung saja Lala persilahkan bagi para jamaah Abah untuk memberikan pertanyaan. Silahkan bisa angkat tangannya. Oke, mungkin boleh dari kakak yang berjilbab hitam di sebelah sini dulu nih. Silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lakanatu Hilma. Izinnya apa? Terkait tadi untuk yang nonis juga ikut berburu takjil. Ada juga respon negatif dari sebagian umat Islam yang saya lihat dari sebuah video di situ bahwa ada ibu-ibu yang sempat bilang gini sama nonis yang sedang beli, yaitu jangan diborong dong, sisain buat yang puasa, yang muslim gitu. Nah, lalu bagaimana sih tanggapan dari Abah terkait kejadian tersebut? Lalu apakah ibu tersebut itu bisa dikatakan tidak toleran seperti itu? Silahkan, iya boleh Abah, silahkan langsung dijawab. Terkait dengan nonis yang ikut ngabuburit ya untuk ngabuburit, ya sebetulnya itu masing-masing baik pembeli maupun penjualnya itu ya juga sama-sama punya hak ya. Ya artinya apa? Ya artinya pembeli membeli banyak itu juga ada alasan. Kemudian si penjual membatasi pembelian itu juga alasan. Dan itu sebetulnya ya tidak bisa dikaitkan dengan apakah ini puasa ataukah tidak puasa gitu ya. Sebab orang membeli itu kan ya tujuannya macam-macam ya. Tujuannya macam-macam, kemudian orang menjual itu juga tujuannya adalah macam-macam. Nah, apakah si penjual itu bisa dikatakan atau dianggap tidak toleran gitu ya? Tidak toleran karena apa? Karena mengatakan atau mengucapkan semacam itu, ya sebetulnya tidak sampai ke situ lah ya. Tidak sampai ke situ. Sebab kalau dia itu memang benar-benar mau membantu kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu orang Islam. Pertanyaannya adalah apakah harga takjilan yang dia jual itu sangat murah? Nyatanya juga tidak. Jadi takjilan yang dia jual itu harganya juga sama gitu loh ya. Yang sama. Standar lah, standar umum. Nah, ketika harganya itu sama, yaitu artinya secara tidak langsung dia itu mempersilahkan siapa yang minat untuk membeli, mempersilahkan siapa yang mempunyai uang untuk membeli takjilan itu. Kalau dia itu memang mau mengkhususkan, ya sebetulnya bisa ditulis, ya toh? Bagi siapa yang namanya Agus, maka gratis makan bakso di warung saya selama bulan Agustus. Ada toh? Ada. Siapa yang hafid, yang bisa menunjukkan bisa membaca Al-Quran 2 juz, maka akan gratis
makan bakso di warung saya misalnya. Nah, ya itu boleh gitu loh ya, itu boleh. Artinya kalau dari sisi harga itu juga rata-rata, tidak lebih murah. Kemudian dia itu berjualan juga di tempat umum. Kemudian juga tidak ada syarat-syarat tertentu bagi pembeli lapak dia, misalnya ya. Ya si pembeli mau membeli berapa ya terserah gitu loh ya. Nah oleh karena itu sih saya menduga itu hanya faktor ekonomis saja lah. Faktor ekonomis. Yang namanya penjual kan berkuasa toh. Si pembeli misalnya, ya nggak usah ngomong jangan diborong misalnya. Emang kalau si pembeli mau beli 20 tapi kalau kita bilang 10.000 saja kan ya udah selesai. Sudah selesai. Tidak bahwa kalau pembeli mengeluarkan uang 100.000 misalnya kemudian penjual juga harus melayani 100.000, enggak. Kan itu kan hak prerogatif dari penjual itu toh. Ya oleh karena itu saya rasa itu ya hanya sebuah ungkapan yang spontanitas yang tidak bisa dimaknai bahwa itu adalah anti toleransi, yang tidak bisa dimaknai bahwa itu adalah keberpihakan kepada orang yang berpuasa. Yaitu ya mungkin keceplosan gitulah ya. Tidak perlu dipikir serius. Baik, terima kasih Abah atas jawabannya. Selanjutnya silakan nih untuk yang ingin bertanya langsung aja mengangkat tangannya. Oke, mungkin boleh dari Masnya dulu nih yang pakai baju koko warna hijau. Silahkan. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdin Akram Putra, asal Kendal. Izin bertanya apa? Saya pernah melihat postingan itu ada nonis yang ikut berjualan takjil. Nah, di dalam komentar juga ada pro dan kontra. Sedangkan kita itu tidak tahu apakah bahan atau alat yang digunakan itu terkena bahan haram atau tidak. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Abah? Bagaimana kalau sebaliknya sekarang yang jualan adalah nonis. Dan kita tahu bahwa mereka itu adalah benar-benar nonis. Bagaimana kita ya boleh-boleh saja lah ya, boleh-boleh saja. Rasulullah itu juga sudah biasa berjual beli, melakukan transaksi, melakukan muamalah dengan non muslim, itu biasa. Itu biasa. Bahwa Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, biasa aja. Bagaimana dengan makanan mereka? Kalau makanan mereka ya, al-yauma ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum. Makanan dari orang-orang ahli kitab itu halal bagi kita. Ayat ini sebetulnya itu berlatar belakang tentang sembelihan. Nah, sembelihan orang Kristen, sembelihan orang ahli kitab non muslim, itu bagaimana? Boleh nggak kita konsumsi? Itu kalau menurut hukum asal dari sembelihan non muslim itu sebenarnya juga halal gitu loh ya. Kambing yang disembelih oleh non muslim misalnya, jelas dia tidak dia tidak baca bismillahirrahmanirrahim, dia tidak beriman, tapi itu adalah halal bagi kita. Itu masalah sembelihan, apalagi makanan-makanan yang lain, cuman kolak, itu, cuman pecel, cuman gorengan, ya jauh lebih halal gitu ya. Mau sembelihan mereka aja itu pada dasarnya itu adalah halal bagi kita. Kecuali kalau ada misalnya ya,
ada faktor-faktor, ada alasan-alasan tertentu, ada indikasi-indikasi tertentu yang kita menjadi ragu-ragu atau sampai kita berpendapat bahwa itu adalah haram, maka itu adalah faktor X. Oke, Selanjutnya silahkan yang ingin bertanya. Mungkin mbaknya dulu nih yang pakai baju dress merah. Silahkan, boleh memperkenalkan diri dulu ya mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Hidayatul Husna. Izin bertanya Abah, berkaitan dengan toleransi. Apakah boleh seorang muslim mengunjungi seorang non-muslim ketika sedang merayakan hari besar? Contohnya kayak ulang tahun atau hari-hari besar lainnya. Dan apa saja yang perlu diwaspadai agar tidak terjerumus atau keluar kaidah Islam tersebut? Oke, bolehkah kita sebagai umat Islam itu mengunjungi non-muslim? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Seorang sahabat, siapa itu, putrinya Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Itu ibunya itu sebenarnya kan masih kafir. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana ini? Ibu saya belum Islam. Apakah saya harus memutus hubungan silaturahim? Rasulullah bersabda, tidak. Tetap kamu jalin hubungan dengan ibumu. Tetap kamu jalin hubungan dengan saudaramu. Sebabnya apa? Sebab ya kita hidup di dunia itu ada yang namanya ibadah, ada yang namanya muamalah. Kalau itu masih terkait masalah muamalah, yaitu interaksi sesama manusia, entah itu ulang tahun, entah itu perayaan, entah itu apa, ya boleh-boleh saja kita datangi. Yang tidak boleh itu kalau kita ikut nimbrung atau ikut melaksanakan kegiatan ibadah mereka. Kalau dalam Kristen itu misalnya adalah misa. Misa itu di situ ada puja-pujian kepada Yesus. Kalau Hindu itu ada puji-pujian kepada dewa, puji-pujian, ada bakar dupa dan sebagainya. Nah itu yang nggak boleh. Di Mesir sendiri, kalau perayaan Natal, itu ulama-ulama Azhar yang diundang untuk datang ke gereja, mereka datang. Bahkan pada waktu misa. Hanya saja para tetamu itu duduknya di belakang, kemudian pelaksanaan misa itu ada di depan. Jadi yang kita lakukan kepada non-muslim itu adalah hubungan kemanusiaan. Jadi kita tidak masuk membaca misalnya orang Kristen datang kepada kita, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai ikut sholat, nah itu sudah lain perkara. Jadi yang tidak boleh itu adalah ketika kita ikut nimbrung atau masuk dalam kegiatan keagamaan mereka. Tapi harus dicatat, yang dimaksud dengan kegiatan keagamaan mereka itu adalah pemujaan kepada Tuhan mereka. Nah itu, kalau cuma sekedar makan-makan bareng itu nggak apa-apa. Dan belum lama pada acara Imlek kemarin itu dipusatkan di sebuah gedung di Jalan Gajah Mada. Ini saya bersama dengan teman-teman dari Masjid Agung Jawa Tengah itu menghadiri acara itu. Tapi di situ ya makan-makan, ada pertunjukan ini, pertunjukan itu. Enggak apa-apa. Karena kegiatan di situ itu bukan kegiatan keagamaan dalam artian yaitu memuja Tuhan-Tuhan mereka. Ya mau gembira-gembira saja. Nah terkait dengan makanan,
terkait dengan makanan. Ya kalau kita mau mantap, bolehlah kita bertanya. Itu misalnya itu ada teman saya yang satu rombongan dengan saya. Beliau bertanya, Pak, Mas, yang pramusaji itu, Mas, ini ada babinya enggak? Misalnya ya, ada babinya enggak? Dia langsung tanya. Kalau dia tidak mengatakan tidak ada, ya udah. Itu tinggal keyakinan kita, mantep, ya udah dipangan. Enggak usah keluyuran yang pawon. Ya, wah iku. Ini dadak ngono wis ora usah teko ya, ya. Oke. Baik, terima kasih Abah. Mungkin untuk satu penanya lagi, Lala persilahkan untuk bertanya. Silahkan. Ada? Silahkan boleh memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, asal dari Pemalang. Saya ingin bertanya, adanya rebutan takjil, terkadang ada yang tidak mendapat takjil sehingga orang tersebut mengakhirkan buka puasanya. Jika berbuka puasa setelah tarawih, apakah bisa mendapatkan pahala lembur seperti halnya gajinya orang yang lembur? Dan bagaimana hukumnya mengakhirkan buka puasa? Terima kasih. Mengakhirkan buka puasa itu justru makruh ya. Justru makruh. Makruh itu artinya apa? Ya makruh itu ya bertentangan dengan sunnah. Jadi kalau kita bersegera di dalam berbuka puasa kita dapat pahala. Kalau mengakhirkan itu dapat ya rasa tidak suka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nambah sampai Isya ya tidak kemudian pahalanya semakin bertambah, tidak. Justru kita mendapatkan catatan tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau nggak ada makanan ya macam-macam lah. Untuk membatalkan puasa itu ya macam-macam. Misalnya apa ya, kamu cari cotton bud atau apa, kamu logok kupingmu sampai dalam, udah batal puasamu. Atau ada setetes air kamu ambil kemudian kamu minum, udah batal. Yang penting batal dan kamu mendapatkan pahala yaitu menyegerakan berbuka. Ya ini ada cerita tapi nggak apa-apa lah, kamu masih kecil lah apa-apa ya. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu dalam rangka membatalkan puasa, begitu azan ya, azan maghrib, bagaimana beliau membatalkan puasa? Beliau membatalkan puasa adalah dengan menggauli istrinya. Ya, kamu masih kecil, entah paham atau enggak ya. Kalau kamu ya cukup minum air minum gitu ya. Artinya apa? Ya banyak cara untuk membatalkan puasa gitu loh. Karena warungnya tutup dan kemudian tidak membatalkan puasa, ya salah sendiri gitu ya. Udah? Ya. Baik, terima kasih Abah. Masya Allah pertanyaan dari para jamaah Abah luar biasa sekali di pagi hari ini. Tapi sayangnya kita harus memilih nih 2 penanya terbaik. Langsung saja Lala umumkan untuk penanya terbaiknya. Selamat, ya ada backsoundnya ya Abah. Selamat kepada Burhanuddin dan juga Fitra yang telah memberikan pertanyaan di pagi hari ini. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Terima kasih juga kepada Hilman dan juga Syahrul yang sudah bertanya. Masih ada kesempatan untuk bertanya lagi di episode berikutnya. Jadi pastikan para jamaah Abah harus terus stay tune nih di kajian subuh bersama Abah. Nanti untuk hadiahnya boleh diambil di akhir acara ya. Oke, mungkin Lala sedikit menyimpulkan dan merangkum beberapa poin-poin yang sudah Abah berikan. Abah tadi sudah menyampaikan seperti halnya puasa itu tidak hanya milik umat Islam saja, tetapi milik semua umat. Dan
yang namanya perasaan berbuka puasa itu adalah perasaan yang naluriah dan juga fitrah. Ini juga berkorelasi dengan buka puasa ini adalah sunnah. Jadi segala sesuatu yang kita senang melakukannya, insya Allah itu akan mendapatkan pahala. Dan perlu dipahami juga bahwa ketika kita memberikan makanan kepada orang yang tidak berpuasa, insya Allah juga kita akan mendapatkan pahala. Tetapi terdapat syarat tadi Abah mengatakan, yang terpenting kita tidak menyetujui konteks ketidakpuasaannya mereka. Dan antar umat beragama tentu kan kita harus saling menghargai, saling menghormati. Agar apa? Agar tidak ada penyusup yang nantinya bisa memecah belah kerukunan di antara kita. Hubungan antar manusia itu perlu ditekankan para jamaah Abah agar senantiasa kita bisa menciptakan kedamaian ya, tidak ada pecah belah, tidak ada perang dan sebagainya. Masya Allah, terima kasih sekali Abah sudah berkenan untuk memberikan materi mengenai toleransi beragama di masyarakat. Insya Allah bermanfaat untuk saya dan juga untuk para jamaah Abah dan para gaulisa yang sudah mendengarkan secara streaming di Gaul FM dan Unwas TV. Lala ucapkan terima kasih banyak. Semoga masih ada kesempatan lagi untuk berjumpa, untuk kita sharing-sharing bersama dengan Abah di kajian subuh bersama Abah. Jangan lupa para jamaah Abah dan gaulista untuk menyaksikan kajian subuh bersama Abah setiap hari Rabu pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Karena setiap harinya kita akan memberikan bingkisan terbaik, bingkisan menarik nih untuk para penanya terbaik. Kalau begitu, Lala pamit undur diri, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di pagi hari ini. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mas, maaf, numpang nanya dong. Kalau mau ke alamat RT 5, RW 3, 10 nomor rumahnya, jalannya Jalan Cinta. Kemana ya? Oh, metu kono Mbak. Lurus wae, rasanya wong sepionmu sing marai ati tambah beban ya Mbak. Wah, makasih ya Mas. Oh iya Mas, kalau menuju masa depan yang lebih baik, kemana ya Mas? Ke Unwas aja Mbak. Langsung saja ke www.pmb.unwas.ac.id atau Mbaknya bisa langsung hubungi PMB-nya di 08500 78 55 78. Nah, di sana ada beberapa jalur nih Mbak. Ada jalur rapot, reguler, prestasi, dan beasiswa. Wah, terbaik. Aku langsung ke sana deh. Universitas Wahid Hasyim, intelektual yang berkarakter. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku walau kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana,
dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana Maulana ya Samidu ana birahmatika ya Rabbi la tafrajana. Maulana Maulana ya Samidu ana birahmatika ya Rabbi la tafrajana. Maulana dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana ya Maulana ya Sami'u ana ya Sami'u ana ya Maulana ya Sami'u ana ya Maulana ya Sami'u ana. Kajian subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Ada